Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap belajar semuanya? Silahkan ya, dibuka buku pelajarannya, buku matematikanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua? Oke, good. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Sudah dibaca ya? Hari ini kita akan belajar materi baru. Seperti yang telah diinfokan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang matriks ya. Nah, salah satu penerapan pada konsep-konsep matriks itu salah satunya yaitu transformasi geometri. Jadi nanti saat menyelesaikan soal-soal terkait transformasi geometri, kalian bisa menerapkan konsep-konsep matriks untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi agar lebih mudah nanti bisa menerapkan konsep matriks pada penyelesaian soal transformasi geometri. Begitu. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus memahami transformasi geometri dengan baik ya, memahami konsep-konsepnya, mampu menyelesaikan soal-soal terkait transformasi geometri, dan bagaimana menyelesaikan soalnya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Jadi kalian nanti selain menyelesaikan soal dengan cara manual gitu ya, kalian juga harus mampu agar kalian ada bayangan gitu bagaimana transformasi geometri jika dilihat melalui aplikasi matematika, salah satunya itu aplikasi GeoGebra gitu. Oke, coba kita perhatikan gambar berikut. Semua sudah tahu kan ini itu apa? Transformer, ya betul sekali ya. Terus apa sih hubungannya transformer dengan transformasi geometri? Namanya aja mirip ya, transformer dan transformasi. Nah, transformer itu kan mengubah wujud ya, dari tadinya mobil menjadi robot yang berbentuk manusia gitu ya. Nah, kalau misalkan transformasi geometri itu apa? Transformasi dan geometri. Transformasi itu kan perubahan ya. Seperti tadi transformer itu mengubah wujud atau bentuk jadi dari mobil menjadi robot yang berbentuk manusia. Begitupun dengan transformasi geometri. Kalau transformasi perubahan, nah geometri berarti perubahan yang ada pada objek geometri. Di antaranya itu titik, lalu garis atau bidang geometri gitu ya. Oke. Nah, seperti pengertian berikut ya, transformasi geometri itu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang geometri, seperti itu. Nah, transformasi geometri itu ada dua macam. Yang pertama yaitu isometri. Apa itu isometri? Isometri adalah transformasi yang tidak berubah atau tidak mengubah ukuran dari bangun geometri. Contohnya itu ada translasi, lalu rotasi dan refleksi. Dan yang kedua ada non-isometri. Non-isometri itu adalah transformasi yang dapat mengubah ukuran dari objek geometri atau bangun geometri. Salah satu contohnya yaitu dilatasi. Nah, keempat contoh dari transformasi isometri dan non-isometri ini akan dibahas ya, nanti satu-satu akan dibahas. Nih, jenis-jenis transformasi itu yang tadi ya, yang telah disebutkan ada translasi, ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan yang ditanyakan dulu sampai sini, silakan. Oke, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi itu apa ya? Nah, translasi nanti kita akan bahas secara detail satu persatu ya. Translasi itu artinya pergeseran. Jadi nanti ada pergeseran suatu objek geometri, entah titik, garis maupun bidang geometri gitu ya. Sehingga nanti akan merubah posisinya gitu. Yang kedua ada refleksi. Refleksi itu ada apa? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Pencerminan. Jadi refleksi itu pencerminan. Jadi nanti titik, garis atau bidang geometri itu dicerminkan terhadap sumbu tertentu, maka akan dihasilkan bayangan tertentu gitu ya. Yang ketiga ada rotasi.
Apa itu rotasi? Rotasi itu perputaran. Jadi nanti objek geometri, bangun geometri atau bidang geometri itu diputar sejauh berapa derajat gitu ya, berlawanan atau searah dengan jarum jam gitu ya. Yang keempat, dilatasi merupakan apa? Perbesaran atau perkecilan, betul. Nah, dari jenis-jenis transformasi geometri ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu translasi. Yang pertama translasi. Nah, translasi ini apa tadi? Telah dibahas sedikit ya tadi ya. Translasi itu merupakan perpindahan atau pergeseran titik maupun bangun geometri dalam jarak dan arah yang sama gitu. Jarak dan arah tersebut ditentukan oleh suatu ruas garis berarah. Jadi nanti pergeseran atau perbedaan itu bisa digeser ke kanan atau ke kiri beberapa satuan dari koordinat kartesiusnya gitu ya. Kita perhatikan contoh gambar berikut. Di sini ada bidang geometri segitiga. Ya. Nah, kita perhatikan segitiga tersebut jika digeser maka akan mengubah posisinya ya dari posisi awal atau posisi semula. Jadi adanya perubahan posisi karena diakibatkan oleh translasi atau pergeseran gitu. Berikutnya ada sifat translasi. Yang pertama yaitu bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Pasti ya tadi udah disebutkan ya. Jadi sifat yang pertama itu bangun atau bidang yang digeser atau ditranslasikan itu akan mengalami perubahan posisi. Lalu yang kedua sifat translasi itu bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan ukuran. Jadi kan perubahan yang tadi seperti contoh sebelumnya ya, bidang segitiga tersebut kan ukurannya sama, bentuknya sama, hanya mengubah posisinya saja gitu. Itu sifat translasi. Seperti itu ya. Oke, kita perhatikan ya contoh translasi berikut. Di sini ada bidang geometri persegi ya, persegi ABC. Nah, persegi ini kita translasikan atau kita geserkan sebanyak 2 satuan. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada persegi ABC jika ditranslasikan. Kita coba geser ya. Nah, ditranslasikan maka akan mengalami perubahan posisi setelah digeser sebanyak atau sejauh 2 satuan ke kanan. Maka contohnya di sini ada titik A. Posisi awal titik A tadi kan 1,1 ya. Setelah digeser atau ditranslasikan maka mengalami perubahan posisi. Jadi titik A ini berada di 3,1. Begitupun dengan titik B. Posisi awal titik B itu di mana tadi sebelum ditranslasikan? Berada di titik 4,1, lalu ditranslasikan maka mengalami perubahan posisi, jadi berada di titik 6,1 gitu ya, karena tadi ditranslasikannya sejauh 2 satuan gitu ke kanan ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, kita lanjut. Berikutnya yaitu rumus translasi. Misalkan ada sebuah titik ditranslasikan, titik P, X, Y, kita translasikan sejauh T. T ini kan translasi gitu ya. Sejauh T ini titiknya A dan B, maka akan menghasilkan hasil translasinya itu P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, P aksen ini merupakan posisi akhir setelah ditranslasikan gitu ya. Nanti akan menghasilkan titik X aksen, Y aksen gitu. Dengan masing-masing X aksennya itu sama dengan X tambah A, ketentuannya itu X aksen sama dengan X tambah A, dan Y aksennya itu Y tambah B gitu ya. Tadi seperti contohnya kan titik
di contoh sebelumnya kan titik A itu ada di 1,1 ya, X-nya 1, Y-nya 1. Karena ditranslasikan sejauh 2 satuan, maka titik Y-nya itu bertambah ya. Karena digeser atau ditranslasikan ke kanan sejauh 2 satuan, maka titik atau posisi akhirnya itu ada di 3,1 karena kan digeser ya. Nah, 3 itu kan tadinya posisi awalnya 1 ditambah karena digeser 2 satuan jadi 1 tambah 2 berada di titik atau posisi X-nya itu 3 gitu ya. Oke, lanjut. K X aksen, aksen sama dengan A, B ditambah X, Y gitu. Jadi nanti pergeseran atau titik translasinya itu ditambah dengan posisi awal atau titik yang ada di posisi awal gitu. K, P, X, Y ditranslasikan gitu ya. Ini simbol translasi itu berupa tanda panah gitu ya. Translasikan sejauh A dan B atau A, B, maka akan dihasilkan translasi P aksen X tambah A, Y tambah B gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, kita perhatikan contoh ya. Di sini ada contoh titik A 7,6 ditranslasikan sejauh T min 2,4, lalu ditanyakannya apa? Koordinat titik A aksen, berarti kan posisi akhir setelah ditranslasikan ya ditanyakannya ya. Berarti di sini kan A, X, Y ditranslasikan sejauh T A, B, maka akan menghasilkan bayangan atau titik posisi akhir gitu ya. Maka akan menghasilkan A aksen atau posisi akhir, X aksen, Y aksen. Kita gunakan rumus yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan gitu. Maka di sini A-nya itu kan titiknya itu berapa tadi? 7,6 ditranslasikan oleh T. A-nya berapa? Negatif 2,4. Maka A aksennya sama dengan X aksen, Y aksen. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, berarti yang ditanyakan itu A aksen, X aksen, Y aksen ya kan ya, titik akhir atau posisi akhir setelah ditranslasikan. Nah, kita cari A aksennya dengan menggunakan rumusnya tadi. Kalau misalkan kita menggunakan penerapan matriks, kita tinggal masukkan aja kan di sini X aksen, Y aksen sama dengan A-nya itu kan 7,6 titik posisi awalnya ditranslasikan sejauh negatif 2,4 gitu ya. Nah, maka kita tulis di sini A-nya kan negatif 2,4. Kita tambahkan di sini kan posisi awalnya itu 7 dan negatif 6 gitu ya. Nah, maka X aksen dan Y aksennya. Nah, kalau misalkan penjumlahan matriks bagaimana? Kita tinggal jumlahkan aja ya, secara langsung ya. Nah, di sini negatif 2 ditambah 7 sama dengan berapa? 5. 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif berapa? Negatif 2. Maka aksen itu kan ya X aksen, Y aksen. Maka hasilnya itu kan tadi 5, negatif 2 gitu ya. Jadi posisi awal ditranslasikan negatif 2,4, maka dihasilkan aksennya itu atau posisi akhir setelah ditranslasikannya itu 5, negatif 2 gitu. Kita tinggal jumlahkan aja kan ya tadi, X ditambahkan dengan A gitu ya, dan Y ditambahkan dengan B gitu. Di sini ini kan A ditambahkan dengan X posisi awal dan B ditambahkan dengan Y gitu ya. Maka dihasilkan X aksen, Y aksen gitu ya. Setelah perubahan posisi atau translasi atau pergeseran, maka
posisi akhirnya berada di titik 5, negatif 2 gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan nanti latihan soal ini, contoh soal ini kita coba selesaikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra agar kalian ada gambaran gitu ya, bagaimana sih transaksi titik A ditransaksikan dengan ditransaksikan sejauh T negatif 2,4 gitu ya. Nanti posisi akhirnya ada di mana, yaitu di titik 5,2. Kalau di aplikasi itu atau di koordinat virus nanti kan di sini ya. Kalau misalkan tadi posisinya 7, negatif 6, berarti kan di sini misal 7 ya, negatif 6 misalkan di sini, berarti titiknya ada di sini gitu kan ya. Dan ditransaksikan oleh T, maka posisi akhirnya ada di mana? 5, negatif 2, 5 berarti di sini ya. 5 misal di sini, negatif 2. Nah, titiknya ada di sini. Jadi ada pergeseran gitu ya. Oke. Coba nanti kita simak bagaimana penjelasan contoh soal tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra agar lebih jelas gitu ya. Oke, di sini kita coba selesaikan contoh soal transaksi yang sebelumnya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini diketahui titik A 7, negatif 1. Berarti kita buat dulu titik A-nya 7, negatif 6. Nah, terus ditranslasikan oleh T negatif 2,4. Kita buat titiknya negatif 2,4 di sini. Nah, setelah itu kita tinggal translasikan. Ini kita bisa ubah dulu namanya menjadi T, titik T. Oke. Kita ketik di input translate titik A dengan titik T, kita tinggal enter. Nah, maka akan terbentuk A aksennya di titik 5, negatif 2. Berarti sama kan? Nah, menggunakan aplikasi GeoGebra ini sangat mudah untuk menentukan translasi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Tadi kita menyelesaikan contoh soal secara manual gitu ya, cara menggunakan rumus dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian sudah ada gambaran ya bagaimana translasi titik A sejauh negatif 2,4 sehingga posisi akhir setelah ditransaksikannya itu dihasilkan 5, negatif 2 gitu. Kalau misalnya di aplikasi GeoGebra itu kan ini ya kelihatan gitu titiknya, perubahan posisi akhir dari awal ke akhirnya itu kelihatan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke. Nanti kalian coba kerjakan lembar kerjanya ya. Latihan sebanyak-banyaknya sampai kalian paham. Minggu depan atau pertemuan berikutnya, jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, kita diskusi lagi bersama-sama gitu ya, membahas soal tersebut agar kalian lebih paham lagi gitu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.